مهدي الحائرين ضياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Wa yang bagi dan seyogianya an yastahdira, kita menghadirkan hati kita inda kulina minat tafakuri, menghadirkan hati kita ketika berada dalam kondisi tafakur, menasibuhu apa-apa yang sesuai dengan kondisi tafakur kita, minat ayati, dari ayat-ayat, wal akhbar, dengan hadis-hadis, wal athar. Faqad asyarna ila dzalika 'inda qawli ma'qul bi dzikri syai'in min ayatil munasibah, dan kami telah menyebutkan dengan menyebut atau membawa dalil berupa ayat yang sesuai dengan kondisi ketika kita bertafakur. Wa iyyaka wat tafakkuri fi dzatillahi ta'ala wa sifatihi min haitsu tatlubul mahiyati wa ta'akhurul kaifiyah. Wa iyyaka, dan jangan sekali-kali kamu wat tafakkuri, berfikir fi dzatillahi, dalam zatnya Allah, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya Allah, min haitsu tatlubul mahiyah, yang menuntut perincian, wa taqul kaifiyah, dan berpikir tentang bagaimana, sehingga menuntut perincian dan memikirkan bagaimana, itu enggak boleh. Kalau ada ayat-ayat Allah yang mutasyabihat yang menerangkan tentang Allah punya tangan, Allah ada di mana, sudah imani saja apa adanya. Wataqul kaifiyah, dan bagaimana, ya Allah fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Udah, imani saja. Karena kebanyakan manusia akhirnya stres. Dan Allah mempunyai sifat wajib, wa khalafatul hawadith. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Waqad ruwiya marfu'an ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah diriwayatkan secara marfu kepada Rasulullah, tafakkaru fi ayatillahi wa la tafakkaru fillahi fa innakum lam taqdiru haqqa qadrihi. Tafakkaru, Rasulullah SAW bersabda, tafakkaru, berpikirlah kalian semua, merenunglah kalian semua, fi ayatillahi, tentang ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tafakkaru fillahi, dan janganlah kalian semua berpikir atau merenung fillahi, tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innakum lam taqdiru haqqa qadrihi, karena sesungguhnya kalian semua lam taqdiru, tidak akan sanggup, haqqa qadrihi, sebenar-benar kesanggupan. Karena kita nggak bakal sanggup, maka yang dimintakan oleh Rasulullah SAW adalah
berpikir tentang tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di jagat raya ini. Karena dengan berpikir, merenung tentang kekuasaan Allah, insya Allah akan menambahkan keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa maha besarnya Allah, betapa maha kuasanya Allah dengan menciptakan segala macam yang terhampar di bumi dan segala macam yang ada di langit. Tujuannya adalah supaya kita tambah keyakinan kita, tambah keimanan kita kepada Allah SWT dengan berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah. Fahadha ma qasadna dzikruhu min adabin hadhil wadha'ifi wa maqsudul awrad wa ruhuha innama huwa al-hudur ma'allahi fiha. Fahadha maka inilah ma qasadna dzikruhu, apa yang kami maksudkan dalam menyebut, dalam zikir tersebut, min adabi hadhil wadha'ifi, dari adab tata krama zikir-zikir tersebut, wa maksudul awrad wa ruhuha, dan maksud daripada wirid dan rohnya adalah innama huwal huduru ma'allahi fiha, bahwasanya adalah kehadiran kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala fiha, di dalam zikir tersebut. Ini adalah masih satu kaitan. Ketika kita berzikir kepada Allah, maka hendaknya menghadirkan hati kita, menghadirkan pikiran kita. Jangan sampai menyebut nama Allah, 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 tapi hati kita, pikiran kita kemana-mana. Istighfar, mengucapkan astagfirullah, maka menghadirkan hatinya astagfirullahaladzim. Artinya adalah, ya Allah, saya memohon ampun kepada Engkau, Zat yang Maha Agung. Dengan istighfar yang tersebut, hadirkan betapa banyak dosa-dosa kita, betapa banyak kesalahan-kesalahan kita, sehingga kalimat itu mempunyai pengaruh terhadap diri kita. Walaupun sebenarnya hadir atau tidaknya hati kita dalam berzikir tidak masalah, tetap punya pahala di sini. Tetapi anjuran dari di sini adalah untuk menghadirkan supaya cahaya atau pengaruh atau akar daripada zikir yang kita sebutkan tadi cepat kita rasakan. Jadi zikir-zikir yang kita lakukan, wirid-wirid yang kita baca, mau kata mau tasbih, mau tahmid, mau tahlim, mau sholawat, di sini dianjurkan untuk menghadirkan, dalam artian berarti ada khusyuknya ketika zikir tersebut. Ada yang bertanya, bagaimana kalau sambil jalan? Ya ada, nggak apa-apa. Tapi dengan sambil jalan itu akan mengurangi konsentrasi kehadiran hati kita ketika di zikir. Apakah dapat pahala? Tetap dapat pahala. Fa'alaika bihi, maka kamu hendaknya dengan zikir, dengan menghadirkan hati tersebut. Walan tasila ilaihi ma lam tasluk tariqatihi, ma lam tasluk tariqihi, wa hiya naqlul a'malil zahirah ma'a taqallufil huduri ma'allahi fiha. Walan tasila ilaihi,
dan tidak akan sampai ilaihi kepada Allah malam tasruf qalibihi selagi kita tidak berjalan di atas jalannya. Wahia naqlul a'malil zahirah ma taqallufil huduri ma'allahi fiha. Apa itu jalannya? Yaitu naqlul a'malil zahirah, memindahkan amal-amal zahir ma'a taqallufil hudur, beserta dengan dibebankan, diharuskan kehadiran hati kita ma'allahi fiha, bersama Allah di dalam zikir tersebut. Ini yang saya maksudkan seperti itu. Kalau dapat pahala dapat ketika kita berzikir sambil jalan baca istighfar, sambil berjalan baca sholawat, pahalanya dapat, tapi pengaruh ke hatinya walantasilah, artinya tidak sampai. Sehingga kita berjalan dengan jalannya, yaitu kita berzikir. Zikir itu amal zahir. Naqul amal zahirah ma'a taqallufil hudur, disertai dengan menghadirkan hati ketika berzikir, baru akan sampai. Kalau pahala tetap dapat, tapi namanya zikir itu menyebut nama Allah atau sholawat atau yang lainnya, itu ada bahasa namanya usul, itu sampai. Itu bisa sampai ketika hati kita juga hadir dalam zikir tersebut. Sebagaimana kita lagi sholat juga sama. Orang sholat kalau hatinya tidak hadir, maka yang sampai sholatnya itu adalah ketika hatinya hadir tersebut. Maka definisinya adalah khusyuk. Dan untuk khusyuk susah sekali. Makanya di mana ketika kita sholat ingat sama Allah, disitulah letak khusyuknya. Dan itu sampai seberapa detik pun nggak apa-apa. Fa'in wa'okta, jika engkau melatih berpikir dengan seperti itu, dengan menghadirkan hati, khasyatta anwarul qalbi, anwarul qalbi, maka akan diliputi cahaya-cahaya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maksudnya seperti itu. Kalau zikir dengan konsentrasi, dengan zikir yang sambil berjalan, sambil bekerja, itu pengaruhnya sama-sama dapat pahala, tapi bedanya yang dengan konsentrasi itu sampai ke hatinya cepat. Makanya kita dianjurkan memiliki waktu khusus untuk berzikir apa saja, untuk wirid apa saja, mau sholawat mau apa. Yang konsentrasinya sambil duduk, katakan 1000 ketika sholawat, nanti sambil jalannya baca sholawatnya sampai 3000, silakan. Ya, karena jika kita melatih itu, maka akan diliputi dengan cahaya-cahaya kedekatan kepada Allah. Faqawat 'alaika 'ulumal ma'rifati, faqawat 'alaika 'ulumal ma'rifati, dan dipenuhi pada kita semua ilmu ma'rifah. Fa inda dzalika yaqtaru qalbaka,
Fa'inda dzalika yaqulu qalbuka 'ala Allahi bi kulliyatihi wa yashurul qubur ma'a Allah subhanahu sajiyatan lahu wa qalban rasikhan. Maka ketika itu hatimu menerima Allah subhanahu wa ta'ala bi kulliyatihi dengan seluruhnya. Wa yashurul qubur ma'a Allah subhanahu, dan merasakan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah buah daripada kita berpikir, menghadirkan hati kita ketika berpikir. Yang kita peroleh adalah hati kita dipenuhi dengan cahaya kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi tenang, dan hati kita menerima Allah bi kulliyatihi, seluruhnya. Fatashir wa tatakanu fil qudur ma'al khalqi indal hajat ilaihi wa rubbama lam taqdiru alaihi wa an hadhil halah anshal ghaibah wal istighraq wal fana amma siwa Allah ta'ala ila qadri dhalika min nawajidi ahli llahi wasli dhalika min muwadhafah al-amal al-dhahirah wa mahafadha alaiha ma taqallu fil qudur ma'allahi fiha. Jadi kita dianjurkan yang terakhir ini adalah ketika berpikir menghadirkan hati kita dalam zikir tersebut, apapun bentuk zikirnya. Wahda dan hati-hati artinya jangan sampai antakrukal amala biwirdin, engkau meninggalkan satu amal, satu wiridan, makhafatan an la taduma alaihi, karena takut tidak istiqomah, karena takut tidak akan istiqomah alaihi dalam wirid, dalam amal tersebut. Fa inna dzalika minal hamaqati, karena semuanya itu adalah dari macam bentuk kebodohan. Gak usah, nanti gak istiqomah. Karena perbuatan tersebut adalah merupakan daripada kebodohan. Udah laksanakan aja. Mau istiqomah mau nanti ada ini sendiri. Karena yang dimaksud wirid di kitab ini kan banyaknya, dari mulai sholat sunnah, kemudian sholat malam, kemudian sholat duha, kemudian membaca Al-Quran, kemudian baca sholawat, kemudian bertafakur. Itu merupakan jenis-jenis wirid. Dan jangan sampai kita meninggalkan satu amalan, satu wiridan dari yang sebutkan tadi karena takut tidak mudawamah, tidak istiqomah. Wayang bagi dan seyogianya adalah ta'mala fi kulli waqtin bihasbin nasyati wal farah. Wal yang bagi atau sama syai'an tazidu alaihi inda nasyat wala tanqus minhu inda kasal. Wayang bagi dan seyogianya adalah ta'mala fi kulli waqtin bihasbin nasyat wal farah. Janganlah engkau beramal, berbuat, berzikir fi kulli waqtin, pada setiap waktu, bihasbin nasyad, berdasarkan kekiengan, bahasa kita ya. Jangan kita berpikir itu berdasarkan lagi kieng aja. Indah nasyad wal farad, dan berdasarkan karena waktu kosong, waktu luang. Mumpung lagi waktu kosong, mumpung lagi semangat zikir yang banyak,
Wal yang bagi an usamiya syai'an tazidu alaihi indan nasyat wala tanqus min indal kasal. Akan tetapi seharusnya kamu melakukannya walaupun sesuatu, walaupun sedikit, tazidu alaihi indan nasyat, itu menambah ketika lagi qiyam, lagi rajin itu nambah. Wala tanqus min indal kasal, dan tidak berkurang ketika lagi malas. Jadi yang pertama tadi, kita tidak boleh meninggalkan zikir atau wirid karena takut tidak istiqomah, tidak boleh. Yang kedua juga jangan beramal berzikir berdasarkan waktu luang dan lagi qiyam. Wah, mumpung lagi nggak ada acara, saya ikut ngaji. Jadi waktu ngaji, waktu zikir itu jadikan prioritas, tidak boleh diganggu. Jangan dijadikan sebagai sampingan. Seharusnya adalah, bahkan seharusnya itu menjadi hal yang utama, nambah ketika rajin, tapi tidak berkurang ketika datang waktunya malas. Memang Rasulullah tidak menganjurkan berbilang-bilang, itu tidak menganjurkan. Hadisnya nggak ada. Hadisnya tidak ada secara detail. Bacalah kalian selawat pada saya sehari 1000, nggak ada. Yang ada tersirat, ada yang namanya tersurat, ada yang tersirat. Kalau tersurat itu ada teksnya. Kalau tersirat tidak ada teksnya, tapi maknanya terkandung seperti itu. Contoh hadisnya, man shalla alayya sholatan sallallahu biha asyra. Rasulullah bersabda, hadisnya sahih, man shalla alayya sholatan sallallahu biha asyra. Siapa yang membaca sholawat kepada saya 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. 1 kali Allah balas 10 kali. Itu kan tersirat. Rasulullah tidak menganjurkan kamu harus baca sholawat sehari 3000. Tidak ada. Tapi tersirat di situ, 1 aja Allah balas 10. Bagaimana kalau 100? Bagaimana kalau 1000? Maka kadang-kadang datang ke kiai, ulama, Pak Ustaz, saya pengen ini baca sholawat aja yang banyak. Berapa? Yang minimal sehari 1000. Hadis yang lainnya apa? Sabda Rasulullah, nanti yaumul kiamat orang yang paling dekat dengan saya adalah orang yang paling banyak baca salat pada saya. Itu paling dekat dengan Rasulullah. Nanti yaumul kiamat dia dapat tiket khusus. Mungkin yang lain dapat tiket dari amaliyah, yang lain dari tahajud, dari puasa, dari apa. Yang dianjurkan di sini adalah jangan sampai berkurang ketika malas. Ketika datang malas, wiridnya berkurang. Maka mulai saya niatkan, saya pengen baca sholawat sehari 1000. Dah, mau rajin, kalau rajinnya nambah, kalau lagi malas ya jangan sampai berkurang. Dan jangan dijadikan sebagai mumpung lagi senggang, tapi jadikan sebagai prioritas. Begitu juga wirid-wirid yang lain seperti sholat duha. Diniatkan saya mau istiqomah sholat duha, tapi kembalikan lagi ke niatnya. Kembalikan ke niat sebelum wirid, kembalikan ke niat. Jangan sampai niatnya salah. Faslun, satu pasal, wa'lam anal musara'ati
Anal musara'ati ila al-khairat wal muhafazati 'ala al-ibadah wal mudawamati 'ala ta'at da'bul anbiya'i wal awliya'i fi bidayatihim wa nihayatihim. Li'annahum a'raful khalqi billahi fala jarama kanu a'badahum wa aqwa'ahum wa akhshahum lahu azza wa jalla. Fa inna iqbal al-'abdi 'ala rabbih wa ibadatihi lahu 'ala qadri mahabbatihi lahu wal mahabbat tabi'atun lil ma'rifati. Fa kullama kana al-'abdu a'rafu billahi kana ashaddu hubban lahu wa aktsara ibadatan. Wa'lam dan ketahuilah anal musara'ati ila khairat, bahwasanya bersegera kepada kebaikan-kebaikan, wal muhafazati 'ala ibadah, dan menjaga ibadah, wal mudawamati 'ala ta'at, dan kontinu dawam istiqomah dalam taat adalah da'bul anbiya'i wal awliya, jalannya para nabi dan para wali, fi bidayatihim wa nihayatihim, dalam permulaannya dan akhir mereka. Li'annahum a'raful khalqi billahi, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang a'raful khalqi billahi, makhluk yang paling mengenal Allah. Fala jarama kanu a'badahum wa ta'ahum wa akhshahum lahu, maka tidak heran kanu mereka semua, para nabi dan para wali, adalah a'badahum, adalah makhluk yang paling banyak ibadahnya, wa ta'ahum, dan paling taat pada Allah, wakhshahum, dan paling takut pada Allah. Fa inna iqbal al-'abdi 'ala rabbih wa ibadatihi lahu 'ala qadri mahabbatihi lahu, karena sesungguhnya penerimaan hamba terhadap Tuhannya, wa ibadatihi 'ala qadri mahabbatihi, berdasarkan besar rasa cintanya pada Allah, pada Tuhannya. Wal mahabbatu tabi'atun lil ma'rifati, dan rasa cinta itu sesuai atau mengikuti dari makrifat kepada Allah. Jelaskan bahwasanya bersegera kepada kebaikan-kebaikan, menjaga ibadah, istiqomah dalam taat adalah merupakan jalannya para nabi dan para wali, baik di awal maupun di akhir, karena mereka semua adalah orang yang sudah makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri dengan doa atau majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.